Halo teman-teman, selamat siang ya, menjelang sore. Selamat datang kembali di channel Inter Milan Indonesia ya, Inter Milanesia. Semoga teman-teman tetap update dan mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai klub kesayangan kita, Inter Milan. Jadi beberapa lebih dari 1 minggu kami tidak memberikan update informasi ya teman-teman. Selain tidak ada informasi yang terbaru karena sekarang tidak lagi musim pertandingan ya, karena musim baru belum dimulai. Tetapi hal-hal yang mengejutkan telah terjadi ya teman-teman. Sudah tahu bahwa kepemilikan Inter Milan kini telah berubah, dan kemudian secara mengejutkan BP Marotta menjadi pengganti Steven Sang menjadi presiden Inter Milan. Nah, ini menurut kawan-kawan sobat Inter Milanesia bagaimana kira-kira? Apakah seorang BP Marotta ini benar-benar siap menjadi presiden daripada Inter Milan, ataukah ini akan menjadi tonggak baru bagi Oaktre untuk menjalankan misinya, yaitu mengembangkan finansial Inter Milan? Kemudian dalam kurun waktu tertentu Oaktre telah berencana untuk menjual Inter Milan dengan harga tentunya yang menguntungkan. Selain itu teman-teman, ternyata Marotta itu walaupun dia menjadi seorang presiden Inter Milan hari ini, dia juga sebagai direktur eksekutif olahraga. Ini artinya meskipun Marotta ini seorang presiden, maka dia juga akan tetap bekerja seperti biasanya di staf kerjanya atau di meja kerjanya sendiri, yaitu seperti biasa ya. Dia akan menopang langsung bursa transfer. Dia akan mencari tahu mana-mana pemain gratisan dan mana-mana pemain yang berpotensi dan cocok untuk klub kesayangan kita, Inter Milan. BP Marotta ini saya pikir dia mampu ya, karena kenapa dia mampu menopang ataupun menjabat sebagai presiden, ya karena dia layak gitu kan. Secara dia juga sudah mengetahui lamanya kurun waktu lama di Inter Milan, kemudian juga dia didukung oleh Javier Zanetti ya, legenda Inter Milan yang sekarang menjabat menjadi wakil presiden. Tentunya ini tidak akan jauh dari kepemimpinan Steven Zhang, yaitu tetap melancarkan misinya Inter Milan, yaitu mempertahankan Scudetto gitu ya. Jadi begini teman-teman, saya mau sedikit cerita tentang musim lalu ketika Inter Milan Scudetto di masa Icardi ya, di masa Lukaku maksudnya. Itu pemain bintang-bintang kita itu setelah Scudetto itu pemain-pemain kita itu dijual ya. Siapa coba? Conte ya kan, Conte dijual, kemudian pemain kita Lukaku dijual, Hakimi dijual, kemudian ada Christian Eriksen, kemudian Ashley Young gitu kan. Itu semua dijual ketika kita sudah berhasil Scudetto gitu. Tetapi pada hari ini kita bisa menyaksikan teman-teman ya, kita bisa menyaksikan berita yang terupdate bahwa Inter Milan yang dipimpin oleh BP Marotta ini nanti ini tidak menjual pemain inti apapun. Bahkan pelatihnya Simone Inzaghi ini saat ini sudah mengatakan ya kepada Inter Milan dan akan tetap bertahan di Inter Milan. Nah, ini masalah pelatih teman-teman. Kemudian Lautaro Martinez ini sudah berhasil memperpanjang kontraknya, tapi hanya detail kecil saja yang belum terlaksana. Ini juga pemain pentingnya. Ini berarti pemain pentingnya tidak dijual, tetapi jelas Inter Milan mempertahankan seorang kaptennya yaitu Lautaro Martinez. Ini pemain penting tapi tidak dijual. Kemudian ini jadi jelas pada musim lalu kita setelah Scudetto kita menjual banyak pemain intinya, tetapi musim ini kita justru mempertahankan pemain inti. Tadi Barella sudah saya sebutkan, dia sudah memperpanjang kontrak dengan Inter Milan, tidak ada masalah apapun. Kemudian Simone Inzaghi juga berhasil diperpanjang kontraknya dengan Inter Milan, walaupun ada detail kecil yang belum terselesaikan. Kemudian juga teman-teman perlu ingat pemain penting lainnya juga berhasil diperpanjang ya. Sepertinya Barella bertahan,
Lautaro Martinez bertahan. Nah ini dia Dumfries yang belum. Dumfries ini ada ketertarikan dari Aston Villa ya, klub Premier Liga Inggris yang sekarang lagi berhasil naik daun. Dia bisa memasuki fase 4 besar Liga Champions. Itu artinya besok kita akan lihat Aston Villa di Liga Champions. Dan sekarang penawaran dari Aston Villa ini akan masuk untuk Inter Milan. Tapi Inter Milan saat ini sedang berusaha memperpanjang kontraknya si Denzel Dumfries. Tapi ya, informasi terupdate-nya kita akan bahas lagi nanti. Justru saya sekarang sedang akan memberikan informasi terbaru bahwa klub kesayangan kita Inter Milan ini sedang memantau striker buas ya, striker ganas dari Atletico Madrid, yaitu Memphis Depay. Nah soal Memphis Depay ini teman-teman, kira-kira bagaimana? Bagus atau tidak gitu kan? Secara kalau kita melihat ciri-ciri khas dari Inter Milan cara mencari bakatnya, yaitu Memphis Depay. Yang pertama, dia adalah pemain yang tidak muda ya kan, ini ciri khas Inter Milan banget ini sebenarnya. Kemudian yang kedua, pada waktu fase Liga Champions kemarin kita kalah dengan Atletico Madrid ya, ini Memphis Depay memasukkan bola ke Inter Milan. Nah ini ciri-ciri yang kedua ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu kalau Inter Milan ini, kalau ada pemain yang berhasil mencetak gol ke gawang Inter Milan, maka Inter Milan juga akan ada ketertarikan terhadap pemain tersebut. Contoh Aslani ya, berhasil memasukkan bola ke Inter Milan waktu dia di Empoli, dibeli sama Inter Milan. Kemudian siapa lagi? Arnautovic kembali ke Inter Milan. Kemudian siapa lagi kira-kira teman-teman? Ini Madan Eriksen itu juga sama, itu mencetak gol ke gawang Inter Milan lalu dibeli oleh Inter Milan. Ini cocok teman-teman. Kalau menurut saya si Depay ini bagus untuk menjadi striker ketiga ya, karena nggak mungkin si Depay akan menggeser seorang Lautaro ataupun Marcus Thuram. Tapi nggak mungkin juga Lautaro dan Thuram ini akan bugar sepanjang musim ya. Pasti ada flopnya, ada penurunan dari segi permainan, dan ini akan jadi sesuatu yang beda ketika nanti Memphis Depay ini masuk ke dalam skuad Inter Milan. Dan kalau memang nanti berhasil Memphis Depay yang akan ke Inter Milan, maka ini akan menghasilkan kurang lebih 4 striker ya, 4 striker yang saat ini kita masih lihat perkembangannya, itu jelas Lautaro, Marcus Thuram, kemudian Arnautovic yang menyatakan jelas dia akan bertahan di Inter Milan, kemudian ada Memphis Depay ini yang akan menjadi tonggak lini depannya ini. Ini 4 striker ini mempunyai ciri khas yang beda-beda. Semuanya saya pikir cukup tajam, walaupun belum bisa menembus ke skuad tim inti kayak Lautaro dan Marcus Thuram. Saya rasa untuk starter line up-nya itu tetap Lautaro dan Marcus Thuram, karena ya gimana ya, sudah nyetel. Kemudian Lautaro teman-teman, sang kapten kita ini adalah seorang yang lihai dalam mencetak gol yang sambil tiduran gitu kan. Jadi banyak fans dari Inter Milan ini yang membuat statement bahwa Lautaro ini pemain yang hobi mencetak gol melalui titik yang sulit gitu kan. Sementara untuk titik yang mudah dia sangat kesusahan mencetak gol gitu kan. Ini adalah ciri khas Lautaro. Dan kemudian kalau dia mencetak gol pasti sambil tiduran. Ini adalah ciri khasnya Lautaro. Mudah-mudahan di musim depan dia gacor. Dan kemudian untuk Marcus Thuram ini musim depan saya meyakini ketika Marcus Thuram ini akan berkembang di Inter Milan ya, karena di musim pertama dia termasuk pemain yang sangat mempengaruhi klub ya, mempengaruhi dalam artian meningkatkan klub gitu kan. Hasil asisnya kemudian juga hasil golnya ini sangat mempengaruhi klub kita gitu kan. Jadi Marcus Thuram ini tidak salah pilih klub ya. Ini Inter Milan adalah klub yang bagus dan klub yang tepat untuk Marcus Thuram berubah. Itu ya teman-teman, berita yang update yang dapat saya sampaikan terkait Beppe Marotta yang jadi presiden, kemudian manajemen Inter Milan yang sudah berubah, kemudian kita berhasil memperpanjang kontrak pemain-pemain penting dan pelatih, kemudian Memphis Depay yang menjadi incaran kita sepertinya
saya berpikir ini akan berhasil si Memphis Depay ini, dan mudah-mudahan kita memang betul-betul berhasil ya teman-teman. Saya cocok gitu. Kita tadi gimana teman-teman, kira-kira gimana ketika Memphis Depay akan ke Inter Milan? Soalnya gini ya, dia bebas transfer ya kan, kenapa dia nggak mau ke Inter gitu kan, sedangkan klub lain kan belum ada penawaran gitu kan. Jadi Memphis Depay ini saya pikir, ayolah Memphis Depay ini saya yakin dia cocok di Inter Milan gitu kan. Semoga Inter Milan mendapatkan striker yang pantas menggantikan ketika Lautaro dan Thuram sedang flop gitu, sehingga kedalaman squad kita tetap terjaga. Karena apa? Kompetisi musim depan ini semakin banyak pertandingan, semakin banyak kompetisi yang diikuti oleh Inter Milan, dan ini kalau kedalaman squadnya kita menjadi kurang, ini akan tentunya ya, namanya kedalaman squadnya kurang ya bagaimana gitu untuk mengarungi kompetisi yang banyak sekali pertandingan gitu kan. Itu saja ya teman-teman, semoga teman-teman dapat mendukung, dan kira-kira kalau Depay masuk silahkan teman-teman komen di bawah.